kita awali informasi pada pagi hari ini. Sebanyak 68 dari 170 kotak surat suara di 4 desa di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dibakar massa. Ya, kejadian itu terjadi saat petugas KPPS tempat sedang melakukan penghitungan surat suara calon DPRD Kabupaten Bima. Inilah video amatir yang diabadikan oleh warga Kecamatan Parado usai massa menyerang sejumlah TPS dan membakar kotak surat suara. Aksi penyerangan yang berujung pembakaran kotak surat suara ini diduga dipicu kekecewaan sekelompok warga lantaran caleg wilayah setempat kurang mendapat dukungan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Bima, dari jumlah 170 kotak surat suara logistik pemilu yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Parado, sebanyak 68 kotak surat suara di 4 desa ludes dibakar. Sementara 102 kotak suara yang kini berhasil dievakuasi ke kantor KPUD, sebagian besar surat suara dalam kondisi tak utuh. Aksi pembakaran oleh sekelompok massa ini terjadi di saat petugas KPPS sedang melakukan penghitungan surat suara caleg DPRD Kabupaten Bima. Masa kemarin ada 68 kotak dari 15 TPS yang tersebar di 4 desa, mulai dari desa Parado Lame, Parado Rato, kemudian desa Kanca dan desa Lere. Hanya desa Kuta yang masih utuh untuk logistiknya, tidak sempat bergeser ke sana masa yang melakukan. Hingga tengah malam, KPUD setempat sedang menggelar rapat pleno setelah sebelumnya pada Kamis sore pihaknya mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Bawaslu, Polri, dan TNI. Tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara, suami seorang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang. Dan akibat penyerangan, Ketua RT luka di kepala dan Ketua KPPS di Jambi patah tangan. Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payalebar Jambi patah tangan kiri akibat diserang oleh sekelompok orang yang didatangkan oleh suami seorang caleg DPRD Kota Jambi dari Partai Kebangkitan Nusantara. Penyerangan oleh suami caleg untuk DPRD Kota Jambi ini terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Peristiwa ini sempat menghambat penghitungan suara di TPS. Pelaku yang merupakan suami caleg tidak terima istrinya hanya mendapat 3 suara. Akhirnya itu suaranya tidak ada itu. dari partai mana dia, Pak? PKI. Tidak terima suaranya tidak ada di situ. Ya. Pak yang mukul itu caleg, keluarganya atau timnya atau gimana siapa? Caleg. Bukan caleg. Suami caleg. Selain penyerangan terhadap Ketua KPPS, suami caleg juga menyerang Ketua RT 31 yang luka robek di kepala hingga harus dibawa ke rumah sakit. Saat ini korban penyerangan telah membuat laporan ke polisi. Dari Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu seorang anggota KPPS di Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia saat penghitungan surat suara. Sementara itu diduga akibat kelelahan, 3 ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Pidi Aceh meninggal. Seorang anggota KPPS di TPS 11 Desa Curug Sewu, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah meninggal saat perhitungan surat suara Rabu malam. Sebelumnya korban dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan sakit. Namun saat istirahat di malam hari, korban tiba-tiba jatuh pingsan. Dugaan sementara korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Terus lagi istirahat, lagi makan-makan, lagi bercanda bersama temennya. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana, itu langsung pingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini, dibawalah ke Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit, saya dikabari beliau sudah tidak ada. Sementara itu di Kabupaten Pidi Aceh,
3 ketua petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia diduga akibat kelelahan saat bekerja. Korban pertama merupakan ketua KPPS di Desa Barieh, Kecamatan Mutiara Timur. Korban kedua adalah ketua KPPS Desa Mane, Kecamatan Mane. Dan korban ketiga, ketua KPPS Desa Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga Leweng, Kabupaten Pidi, Aceh. Ini ada 3 orang. Yang pertama di Kecamatan Mane, Kampung Mane atas nama Yusrija, dan yang kedua di Kecamatan Mutiara Timur atas nama Abdul Rahman di Kampung Bari, dan yang ketiga di Kecamatan Laweng atas nama Yuslian. Terkait peristiwa tersebut, jabatan yang ditinggalkan para korban kini telah digantikan oleh orang lain. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, anggota KPPS di sejumlah daerah Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Ya, pemirsa, hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan. Diduga karena kelelahan saat bertugas di tempat pemungutan suara, 6 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sinjai. Mereka terpaksa harus mendapatkan perawatan medis karena diduga kelelahan, lantaran bertugas sejak pagi hingga malam hari di tempat pemungutan suara TPS masing-masing. Rumah Sakit Umum Sinjai menerima ke-6 pasien dengan keluhan mual, pusing, dan muntah-muntah. Sementara itu, petugas KPPS di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terpaksa dilarikan ke Puskesmas Palangga setelah tak sadarkan diri akibat diduga kelelahan setelah melakukan perhitungan suara. Tidak hanya di Puskesmas, sejumlah petugas KPPS juga dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk mendapat pertolongan medis akibat diduga kelelahan. Hingga kini tercatat 8 petugas KPPS yang mengalami sakit dan kelelahan bekerja dilarikan ke Puskesmas Palangga untuk mendapat perawatan medis. Malam, rata-rata malam ini banyak sekali yang tumbang karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu perhatian karena sibuk urus masalah ini, masalah perhitungan suaranya. Ini kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Hingga kini sejumlah petugas KPPS masih menjalani perawatan dan pemulihan di Puskesmas. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini lebih dari 4.000 pemilih tetap bakal mencoblos pada pemungutan suara susulan di Jakarta Utara. Sebelumnya 17 TPS terpaksa membatalkan pemilu karena logistiknya rusak terendam banjir. Anggota KPU Jakarta Utara mulai mempersiapkan logistik pemilu 2024 untuk menggelar pemungutan suara susulan pada Minggu 18 Februari mendatang. Persiapan dilakukan dengan memperbaiki logistik yang rusak akibat terendam banjir maupun merapikan logistik cadangan yang ada di gudang KPU Jakarta Utara. Setelah selesai disiapkan, logistik didistribusikan ke 17 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunterjaya dan Kelurahan Pegangsaan 2. Sebelumnya, 12 TPS di Sunterjaya dan 5 TPS di Pegangsaan 2 terpaksa membatalkan pemungutan suara pada hari Rabu 14 Februari kemarin. Data yang masuk di kami, usulan yang masuk di kami ada 17 TPS. Sebarannya masih sama di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Pegangsaan 2 5 TPS dan Kelurahan Sunterjaya 12 TPS. Ya. Kalau di total dari 2 kelurahan tersebut ya 17 TPS itu ada 4.651 pemilih. Ya. Sementara itu di Jakarta Utara surat suara masih bergerak ke tingkat kecamatan dan akan dilakukan rekapitulasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.